Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu semuanya sudah dalam? Ya, baik. Gimana? Sudah mendengar dari Ibu Yanti? Sudah mulai penuh? Belum. Baik. Kita breaking dulu ya. Ya, supaya tidak ngantuk ya. Supaya tidak ngantuk kita breaking dulu. Bapak, pas nih Pak Oki datang pas breaking ya. Boleh kita berdiri? Boleh kita berdiri? Nah, ayo. Nah, breakingnya seperti ini, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan. Jika saya menyebutkan kata kunci, maka Bapak Ibu harus menyebutkan kata sifat yang paling melekat di kata kunci itu, tapi gerakannya berlawanan dengan yang Anda ucapkan. Contoh, misal saya bilang gajah, maka Bapak Ibu harus bilang besar tapi begini. Iya, enggak, ngomongnya besar. Iya, besar. Kalau saya bilang semut, kecil. Bisa ya? Gajah? Bisa. Semut? Kecil. Ular? Panjang. Cacing? Pendek. Oke. Lalu kemudian saya nyamar dulu ya. Laut luas, ya luas. Empang sempit, pintar. Kakek gimana? Muda dong. Ya, tua gini ya, tapi peraganya kalau remaja oke, pinter. Kamus tebal. Notes? Oke, siap ya? Oke, jangan lupa. Nanti kan kalau yang nggak konsentrasi bingung-bingung ini ya. Oke, persiapan. Gajah. Sudah ada yang sama ya. Semut. Ular. Cacing. Kamus. Tebal. Oh ya, tebal. Notes? Remaja. Kakek. Oke, sekarang berhadapan. Ayo, berhadapan ya. Oke, berhadapan. Ya, gimana? Jangan gitu loh Bapak. Oh, sakit perut ya. Oke, baik. Persiapan. Nanti yang salah, temennya boleh menghukum yang temennya yang salah. Terserah mau kita boleh salah gini, boleh dipukul. Oh iya, maksudnya memberi hadiah. Oh nggak boleh juga. Iya, pinter ya. Ternyata masuk. Ya pokoknya menunjukkan kasih sayangnya kepada temannya, ya. Oke, siap ya. Laut. Empang. Ular. Cacing. Semut besar.
kami ini memang memohon bantuan Bapak Ibu untuk mendengarkan kami, memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang baru mungkin bagi beberapa kita atau semua dari kita, yaitu tentang mungkin Bapak Ibu dari awal Bu Yanti memberikan materi sampai sekarang mungkin masih belum begitu memahami. Nanti mudah-mudahan setelah saya melengkapi, Bapak Ibu bisa memahami secara utuh hal ini ya. Jadi sesuai dengan judulnya tadi itu adalah budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ya. Bisa sambil disambi kok apa ya. Yang penting jangan ngantuk ya. Nah, dari yang Bu Yanti sampaikan, dari teori kontrol, kemudian motivasi, mulai masuk ke makna kata disiplin, hukuman, penghargaan, restitusi, sampai ke keyakinan puas. Sebenarnya apa sih yang mau kita kita bentuk di sekolah kita ini? Disiplin yang positif. Nah, Bapak Ibu kalau memaknai kata disiplin, pasti yang melintas dalam benak Bapak Ibu adalah apa? Ayo, kalau kata disiplin yang melintas dalam benak Bapak Ibu? Kata tertib, betul? Teratur. Kemudian apa lagi? Sejujurnya kita harus akui hukuman ya. Ketika ada yang tidak sesuai dengan aturan, maka ada konsekuensinya, ada hukuman yang harus terjadi. Nah, di sini kita belajar satu hal yang baru yang namanya disiplin positif. Positif itu kalau katanya adalah negatif. Negatif identik dengan apa? Ya, jelek, kesalahan, kegagalan, begitu ya. Nah, maka inti dari semua yang kita pelajari hari ini adalah mana kita menyikapi hal-hal yang jelek, yang buruk, yang negatif yang terjadi di sekolah ini dengan cara yang positif. Oke. Ini sekedar review ya, review yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yanti bahwa teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain ya. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, termasuk kepada anak-anak. Anak-anak itu meskipun kelihatannya kita bisa mengontrol mereka, kita tidak bisa mengontrol mereka. Mereka membiarkan diri mereka dikontrol oleh kita. Itu yang dikatakan oleh teori kontrol. Ya. Kemudian ada motivasi perilaku. Ternyata ketika kita orang dewasa maupun anak-anak berperilaku itu ada motivasinya. Ada 3 tadi. Yo, masih ingat nggak? Yang pertama, menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Aku tuh tak jadi kalau pagi susah bangun, tapi daripada aku dimarahi, aku bangun pagi, pergi sekolah. Itu motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, mengharapkan imbalan, betul, atau penghargaan. Aku tuh males bangun pagi ya, tapi bu guruku bilang kalau yang tidak terlambat dapat stiker bintang. Aku mau bangun pagi. Itu yang kedua. Motivasi perilaku untuk mengharapkan imbalan atau penghargaan. Nah, yang ketiga tadi yang dikatakan bahwa motivasi dari internal. Aku ingin menjadi anak yang disiplin. Aku ingin menjadi anak yang rajin. Maka aku mau bangun pagi, berangkat sekolah tidak terlambat. Nah, yang sebaiknya kita tanamkan ke anak-anak adalah motivasi yang ketiga. Caranya bagaimana? Tidak bisa dengan cara hukuman, karena hukuman pasti akan meninggalkan bekas kepada anak-anak. Mau tidak mau, praktek disiplin yang selama ini kita lakukan sudah tidak bisa dipakai lagi, begitu ya. Penghargaan juga tidak akan bertahan lama. Ketika guru yang memberikan penghargaan itu di kelas 1,
dia naik ke kelas 2, bertemu dengan guru yang tidak memberikan penghargaan, apakah mungkin perilakunya dia akan berubah? Mungkin ya, karena gurunya sudah tidak memberi penghargaan lagi. Yang perlu kita lakukan adalah restitusi. Apa itu restitusi? Itu adalah proses kita bekerja sama dengan murid untuk menanamkan motivasi yang ketiga. Begitu ya. Nah, lalu dibantu juga dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini tidak semata-mata daftar tata tertib yang harus dilakukan oleh murid. Saya sudah melakukan ini di kelas besar, kelas 6. Saya katakan kepada anak-anak, ayo sekarang kamu juga bikin list apa yang harus guru lakukan. Tidak hanya sekedar apa yang harus murid lakukan, tetapi guru lakukan juga. Nah, disitulah poin kesepakatannya. Jadi tidak hanya dari guru, kamu harus melakukan ini. Tidak, tapi dari murid juga mereka memberikan masukan. Ini seperti ini loh kelas yang aku idam-idamkan. Bu, seperti ini loh perilaku yang ingin saya capai. Begitu, keyakinan kelas. Nah, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bunda. Semua itu kita harapkan bisa membentuk disiplin positif. Disiplin tapi yang positif. Apa itu? Ketika anak bisa menghargai diri sendiri, punya nilai-nilai kebajikan yang dia percayai. Kita sudah dibantu oleh visi kita, yaitu cerdas, kasih, visioner. Nah, disiplin positif ini tujuannya apa? Diharapkan sekolah ini menjadi lingkungan positif di mana murid bisa memaknai semua kesalahan dengan baik. Tadi saya sudah jelaskan kenapa sih kok dinamakan budaya positif, untuk merubah yang negatif-negatif menjadi positif. Jadi sekolah ramah anak. Berarti nggak ada hukuman, Miss. Kita akan menuju ke sana. Hukuman itu adalah disiplin dengan hukuman adalah level yang terendah, yang sudah tidak boleh kita pakai lagi. Konsekuensi juga seperti itu. Nah, diharapkan anak yang merdeka, tadi sudah disinggung Bu Yanti sedikit ya. Iya, jadi Mataram bilang apa? Murid yang merdeka itu dia bisa mengatur dirinya sendiri. Nah, selama ini praktek disiplin kita mengatur anak-anak ya dengan list kata tertib, dengan kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru, gitu ya. Kalau hanya satu pihak yang melakukan itu bukan namanya kesepakatan ya, tapi namanya aturan. Anak yang merdeka adalah anak yang bisa mengatur diri sendiri. Nah, cara kita membentuk anak yang bisa mengatur diri sendiri itu gimana? Kita awali dengan kita tanamkan nilai-nilai kebajikan dari keyakinan kelas itu. Nah, dalam prakteknya nanti Bapak Ibu bisa mulai berdiskusi dengan anak-anak. Sebenarnya kita ini maunya jadi orang yang seperti apa? Sekolah ini mau dibawa kemana? Ya, tentu tidak boleh lepas dari visi sekolah. Gitu. Sampai sini paham ya? Paham? Oh, paham banget ya. Baik. Nah, ini saya ingin menggarisbawahi beberapa pernyataan pemantik ini ya. Yang pertama, realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Tadi sudah dijelaskan, kebutuhan saya berbeda dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kebutuhan saya sebagai guru pun berbeda dengan kebutuhan anak sebagai murid. Nah, lalu yang kedua, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bapak Ibu masih ingat ilustrasi 4 orang buta disuruh mendeskripsikan seekor gajah. Ya, yang satu ditaruh di ekor, yang satu ditaruh di kaki, yang satu ditaruh di kuping, yang satu ditaruh di belalai.
masing-masing pasti akan memiliki pandangan yang berbeda. Ini pandangan saya dengan pandangan Pak Oki pasti beda, meskipun tentang topik yang sama mungkin ya. Anak juga gitu, kita melihat sesuatu dengan anak melihat sesuatu itu pasti berbeda ya, itu. Lalu yang terakhir, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini sama dengan yang di atasnya ya. Jadi kita tidak bisa, ingat teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kamu tuh harus lihat aku tuh seperti salah. Nah, kamu harus mengikuti cara pandang saya. Nggak bisa. Saya disuruh mengikuti cara pandang Bu Christine juga nggak bisa. Setiap orang punya pandangannya sendiri. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Loh, lah terus kalau semuanya berbeda, terus nilai unit kesatuannya di mana? Kembali ke nilai kebajikan yang kita sepakati bersama. Kita pilih nilai kebajikan apa? Yang universal. Setiap orang pasti ingin menjadi orang yang baik, bukan? Ya. Setiap orang ingin menjadi orang yang jujur, bukan? Nah, ketika setiap pandangan itu berbeda-beda, yang menyatukan kita adalah nilai kebajikan itu yang perlu kita sepakati. Itu ya. Lalu ada satu lagi, yaitu setiap perilaku memiliki tujuan. Ketika saya mendapatkan ilmu ini, saya sempat sharing kepada teman, saya jadi bisa menganalisa setiap perilaku orang lain. Ketika saya lihat ponakan saya meronta-ronta, meminta makan, saya jadi bisa melihat, oh anak ini nggak sekedar lapar. Bisa jadi dia itu lapar, dipanggil dulu. Oh lapar, begini gitu. Bisa jadi karena dia minta perhatian. Ketika yang lainnya sibuk, dia gak ada yang memperhatikan, dia bisa berperilaku seperti itu. Jadi ketika si Iman dari meronta-ronta, saya tanya kepada maminya, sudah makan anakmu? Sudah. Sudah lagi dimarahi? Iya. Oh berarti sedang mencari perhatian. Setiap perilaku anak kita itu ada tujuannya. Jadi nggak sekedar orang penambun, nakal, usil. Tidak, Bapak Ibu. Semua itu punya tujuan. Nah, salah satu tujuan mereka berperilaku seperti yang mereka lakukan, mereka itu sedang memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Nah, dari sini ada lahir konsep 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, Bapak Ibu bisa menganalisa diri sendiri. Yang pertama, ada kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, ada kebutuhan penguasaan atau kekuasaan. Yang keempat, ada kebebasan, freedom. Dan yang kelima, ada kesenangan atau fun. Nanti kita akan pelajari secara detail satu demi satu. Ya, jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ini sudah dihasilkan dari riset bertahun-tahun ya Bapak Ibu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang kita penuhi secara sadar atau tidak sadar. Ada bertahan hidup, cinta kasih sayang, kekuasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pikir, jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti misalnya Anda memutuskan untuk berperilaku A, Anda bisa analisa kira-kira kebutuhan dasar apa yang saya sedang penuhi. Ketika kita makan nih, aku mau milih pizza misalnya. Kebutuhan dasar apa yang Anda penuhi? Bisa jadi karena survival, karena lapar banget, atau freedom, pilihan. Bosan aku tahu tempe ya, milih pizza. Ya begitu. Kesenangan ya bisa juga. Aku pengen makan yang enak, ya boleh. Itu ya. Nah itu ada 5 dasar kebutuhan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini bersifat fisiologis.
Ya, bersifat fisiologis menyangkut kesehatan, rumah, makanan yang tadi sudah saya jelaskan. Tapi juga secara psikologis ini bisa berarti kebutuhan merasa aman. Ya, jadi ketika kita merasa takut, ya misalnya kita takut kegelapan, mau ke kamar mandi nggak berani, lalu kita terus minta bantuan kepada orang lain untuk menemani kita ke kamar mandi. Nah, itu termasuk kita memenuhi perilaku kita itu, memenuhi kebutuhan dasar ini, bertahan hidup, butuh merasa aman. Malam-malam kepikiran, tadi pintu depan udah kunci belum ya? Duh, kompor udah dimatikan belum ya? Nah, itu termasuk kebutuhan merasa aman, survival. Jadi setiap perilaku kita yang meskipun remeh-temeh itu ada tujuannya. Apa namanya? Kebutuhannya ada yang harus kita penuhi. Nah, itu yang pertama. Termasuk reproduksi. Bapak Ibu kan semua udah nikah. Oh, belum ada beberapa yang belum nikah. Iya, maaf. Termasuk kita melakukan itu termasuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup supaya ada keturunan. Itu ya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua apa tadi? Kebutuhan untuk diterima dan kasih sayang atau belonging. Ini bersifat psikologis. Ya, pribadi itu mementingkan hubungan, koneksi sosial menjadi bagian dari sebuah kelompok. Biasanya orang-orang yang punya kebutuhan ini yang besar itu pengen punya banyak teman. Kemana-mana itu gampang, cari teman itu gampang. Kesini bisa, kesana bisa, kesana juga bisa, ya. Dan butuh diterima oleh lingkungannya. Jadi ketika dalam suatu hubungan orang ini tidak diterima, dia akan merasa depresi karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Semua kita ini punya lima-limanya, cuman mungkin kadarnya berbeda-beda. Ada yang kebutuhan diterimanya tinggi banget, kebutuhan survivalnya nggak terlalu tinggi, tapi tetap ada kebutuhan itu. Ya, memberi dan menerima kasih sayang. Nah, yang diharapkan dalam sebuah hubungan itu apa? Perhatian, waktu. Gak dikasih uang hadiah gak apa-apa, yang penting waktunya untuk saya. Nah, yang penting aku diperhatikan. Sudah makan, sudah mandi, tadi makan apa? Nah, itu kebutuhan. Kalau Bapak Ibu merasa, kok gak ada ya yang nanyai saya ya? Saya sudah makan belum? Saya sudah mandi belum? Saya punya uang apa enggak? Itu kok gak ada ya? Berarti kebutuhan Anda yang diterima dan kasih sayang ini belum terpenuhi. Itu suka bekerja dalam kelompok. Jadi kalau ada murid Bapak Ibu yang senang itu kelompokan ya, buang yang zaman itu ya. Nah, berarti mereka sedang memenuhi kebutuhan ini, diterima dan kasih sayang. Ada juga murid yang sepertinya itu kalau dalam bahasa Inggris itu clingy, tau gak? CLINGY. Jadi apa-apa lapor, Bu, ini bener tau? Pak, ini bener gak kayak gini? Ini bener gak kayak gini? Nah, itu butuh diterima. Ya, butuh dikasih sayang, dikasihi sayangi gitu ya. Itu mereka sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Kadang-kadang itu kita jengkel ya, bolak-balik tekon aja. Oh, kok jelas? Sebenarnya udah jelas sebenarnya, cuman anaknya pengen memenuhi kebutuhan ini. Bu, aku diperhatikan tuh, Bu. Aku nih salah, takut salah, padahal ya bener, takut salah nih, ya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti besok praktek mulai. Jadi kira-kira anak ini lagi memenuhi kebutuhan apa ya? Gitu, ya. Yang ketiga, kebutuhan untuk diakui atas kemampuan. Power ini juga bersifat psikologis. Anak-anak yang mempunyai kebutuhan ini ingin jadi kompeten, terampil, diakui prestasinya, ingin didengarkan.
Kadang-kadang ada yang cerita, Miss, aku kemarin gini, Bu, aku kemarin gini. Pengen dengerin aja itu sebenarnya, pengen dihargai. Oh iya, gimana? Nah itu sudah mulai cerita. Itu mungkin kebutuhan untuk diakui seperti itu. Selalu ingin jadi pemimpin. Biasanya anaknya rapi, merasa kecewa jika melakukan kesalahan, memiliki harga diri yang tinggi. Jadi ketika pemilihan ketua kelas misalnya, dia masuk bursa, tapi kalau suara dia merasa, aduh, aku nggak pantas ya. Nah itu kebutuhan untuk diakui atas kemampuannya tadi rendah, harus dipenuhi. Nah biasanya anak-anak yang memenuhi kebutuhan seperti ini jadi biang kerok biasanya. Ganggu konconya, engkau orang-orang bengok. Nah itu kebutuhan atas apa? Diakui atas kemampuannya, itu lagi dipenuhi. Ingin dianggap berharga. Nah ada juga anak-anak itu yang enggak usah dikasih hadiah, nggak apa-apa wes, yang penting aku dipuji. Aduh pinter ya, aduh pinter banget, word of affirmation, iya bener. Aduh luar biasa. Nah anak-anak yang seperti itu berarti kebutuhan untuk diakuinya sedang tinggi. Tuh. Lalu yang keempat, kebutuhan akan pilihan atau freedom, bersifat psikologis. Nah anak-anak yang seperti ini atau orang-orang yang seperti ini ingin mandiri, otonom, punya kuasa atas dirinya sendiri, mengendalikan arah hidup seseorang. Orang-orang yang seperti ini, anak-anak seperti ini perlu pilihan. Biasanya banyak gerak, suka coba hal-hal baru. Nah, pasti ada murid-murid di kelas Bapak Ibu yang seperti ini, ada pasti. Biasanya saya menemukan anak-anak yang seperti ini ngerjakan tugas itu lebih dari yang diminta. Disuruhnya 2 halaman, enggak ini kalau habis tak buku diminta no. Disuruh ini ya, begini ya, kisi-kisinya sudah ada, tapi dia enggak, dia kerjakan lebih dari itu. Nah, anak-anak seperti ini kebutuhan akan pilihannya itu sedang dipenuhi. Kejadian paling grace, paling baru, saya ngajar di kelas Bu Yanti. Ada satu anak memang pintar anaknya. Lalu dia kan saya mencatat di papan tulis, sudah saya catatkan 5 soal gitu ya. Enggak, dia yang soal terakhir, catatan terakhir dia rubah sendiri, dia gambar sendiri. Dia enggak masalah. Berarti dia itu adalah anak-anak yang sedang memenuhi kebutuhannya akan pilihan atau kebebasan. Aku pengen bebas selama tidak keluar dari konteks, saya biarkan. Mungkin Bapak Ibu juga seperti itu. Mungkin ada beberapa misalnya tugas pertanyaan yang terbuka, kita mengharapkan jawabannya A, tapi anak itu jawabnya B, C. Tapi kalau masih dalam konteks tertentu, biasanya Bapak Ibu betul kan? Betul kan? Ya. Anak-anak itu memang ada yang memenuhi kebutuhan dasarnya seperti ini, ya. Lalu yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Nah ini mencari kesenangan, bermain, tertawa, menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi tinggi saat melakukan hal yang disenangi. Nah ini biasanya anak-anak yang seperti ini itu saat kita serius dia bisa guyonan. Ya, pada saat kita menerangkan dia bisa mengeluarkan kata-kata yang bikin temannya tertawa. Nah, itu anak-anak yang lagi memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ada juga anak yang pada saat kita pelajaran sepertinya tidak memperhatikan kita. Entah dia gambar, entah dia ngelamun. Bisa jadi anak itu sedang ingin memenuhi kebutuhan dia akan kesenangan. Ketika dibawa keluar, jadi tulisannya ngereok tulisannya, loncat sini loncat sana, karena kebutuhan dia akan kesenangan kurang, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, setelah mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia ini,
Bapak Ibu seharusnya bisa lebih mengenal karakteristik anak-anak. Ya. Sampai sini mungkin ada yang bertanya? Ada? Udah ada, bagus. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada contoh kasus ya. Ada contoh kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya. Oh, ini kelasnya Bu Yuni ya. Telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, kalau Bapak Ibu menghadapi murid modelan Doni ini yang minta paksa bekal teman-temannya, Bapak Ibu melakukan apa? Panggil ya, marah-marahin, kamu gitu ya. Baik, ini contoh kasusnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kira-kira Doni ini analisanya sedang memenuhi kebutuhan yang mana? Nah, ayo. Tergantung nanti jawabnya Doni apa, Bapak Ibu. Kita tanya dulu, alasanmu apa loh, kok kayak gitu? Nah, ditanyain dulu. Kita nggak bisa menjudge, oh kamu nih gara-gara ini ya, kebutuhan makan ini nggak bisa ya. Nah, yuk. Nah, ini kan ada survive, ada kasih sayang, ada power, ada pilihan, dan ada kesenangan. Kalau jawabannya Doni, saya lapar Bu. Kira-kira kebutuhan apa? Survival. Kita simpan dulu ya, survival. Yang kedua, saya senang kalau teman-teman jadi mau perhatian saya Bu. Fun apa diterima? Oke, kita kunci dulu. Fun atau diterima ya. Hebat kan saya Bu, karena teman-teman jadi takut sama saya. Sabar, kita kunci. Saya kan pengen juga Bu nyobain bekal teman-teman saya. Saya bosan loh bekal saya. Fun. Apa lagi? Kebebasan, freedom. Oke, boleh. Saya senang loh lihat ekspresi jengkel dari teman-teman Bu. Fun juga. Oke, baik. Sudah oke loh teman-teman ya. Nah, ini jawabannya benar. Saya lapar Bu. Mungkin dia itu nggak bawa bekal, lapar, habis olahraga, terus istirahat, nggak bawa bekal, akhirnya dia ambil paksa bekal teman-temannya. Itu beneran itu karena dia lapar, itu kebutuhannya. Nah kalau Bapak Ibu jadi Ibu Ambar, dia bilang lapar Bu, bertanya dia solusi apa yang Anda tawarkan? Gimana? Belikan makan ya. Oke. Gak perlu WA mamanya. Bu, mau gak dikasih Pak? Kasih anaknya ini gak gitu ya? Enggak ya. Oke. Oh, uang saku sudah beli. Iya. Kalau hanya sekali kalau terus-menerus kita harus kasih tahu orang tuanya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kemudian ini saya senang kalau teman-teman jadi memperhatikan saya, akan diterima. Mungkin Doni ini anaknya nggak ditemenin sama teman-temannya, jadi dia harus pakai kekerasan supaya teman-temannya, oh ternyata ada Doni ya, kayak gitu ya. Itu kebutuhan akan rasa diterima. Lalu yang terakhirnya, hebat kan saya bilang karena teman-teman jadi tahu sama saya itu kekuasaan betul ya. Saya kan pengen nyobain bekal teman-teman saya Bu, saya bosan itu pilihan. Dia dibawain tempe, terus telur, terus sedangkan teman-temannya sosis, nugget. Nah dia tuh pengen rasain juga, jadi dia ambil lah dengan paksa. Nah, itu kebutuhan akan pilihan atau freedom tadi ya, Bu Magda ya. Lalu yang terakhir kesenangan. Jadi dia tuh sebenarnya nggak butuh makannya, dia senang aja lihat ekspresi jengkel dari teman-temannya. Jadi ketika ada teman-temannya marah, dia malah senang. Nah itu kebutuhan akan kesenangan atau fun. Nah, itu ya. Oke, sip. Lanjut. Nah ini
Ketika kebutuhan dasar sudah kita kuasai, kemudian ada digabung dengan teori motivasi, menghasilkan perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu nggak ujuk-ujuk melakukan gitu, enggak. Itu ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi, yang harus dipenuhi, dan teori motivasi. Motivasi dia apa sih untuk melakukannya itu? Nah, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka yang akan terjadi adalah tindakan atau kelakuan yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan yang telah disepakati bersama. Ya, jadi ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, pasti akan membentur aturan atau kesepakatan. Saat itu terjadi, sebagai seorang pendidik, apa yang harus kita lakukan supaya murid tersebut bisa memaknai peristiwa tersebut? Ketika terjadi benturan antara kebutuhan dasar dan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama, sebagai pendidik gimana harusnya kita? Nah, dari sini kita kenal yang namanya 5 posisi kontrol sebagai pendidik. Ketika ada kejadian murid kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan yang sudah disepakati, ada 5 posisi yang bisa kita perankan. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, yang sudah harus kita tinggalkan yang nomor 1 dan 2. Sudah tidak boleh lagi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu, ini nggak hanya berlaku pada saat kita mengajar di sekolah ya, bisa kita lakukan pada saat di rumah. Sebagai orang tua, kita bisa melakukan hal ini. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, penghukum. Menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, ini fisik sudah kita tinggalkan lama ya. Yang verbal, mungkin saat kita tidak sadar, kita masih memberikan hukuman seperti ini kepada anak-anak kita. Lalu, orang-orang yang pendidik atau orang tua yang memerankan menghukum ini, biasanya akan berbicara, aduh, butuh sistem nih, butuh aturan yang bisa menekan murid lagi. Disiplinnya kurang, ayo bikin aturan lagi. Nah, seperti itu. Penghukum itu biasanya seperti itu. Kemudian yang dilakukan adalah menghardik, membentak, menyakiti. Nah, kenapa hal ini yang harus kita tinggalkan? Dampaknya pada murid, mereka pasti memberontak karena kita benturkan diri kita dengan mereka. Ya, itu memberontak, berbohong, mengulangi kesalahan yang sama. Kalaupun berubah, motivasi berubahnya karena takut hukuman atau sanksi. Makanya kenapa ini tidak disarankan untuk terus dilakukan penghukum ini? Karena itu. Nah, yang biasanya dikatakan oleh para penghukum ini adalah pakai aturan saya atau awas. Nah, bisa gitu. Atau kamu selalu saja salah. Kok gak bener-bener sih? Kali terus. Biasa dibaleni lah nih. Padahal anaknya sudah mau sak. Enggak baleni kok Bu. Tapi Bu ini bilang, baleni terus. Ini baleni ya deh. Iya, seperti disuruh. Selalu kamu yang terakhir. Kok gak bisa meningkat sih? Nah, itu hukuman secara verbal. Ya, ini sudah harus kita tinggalkan ini ya. Posisi kontrol sebagai penghukum ini harus kita tinggalkan jauh-jauh. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, kalau membuat rasa bersalah ini kebalikannya penghukum. Tapi tetap dihukum. Bersuara lebih lembut. Yang paling parah, silent treatment. Apa itu silent treatment? Nggak direken. Journals, menartik jungkir balik belakang. Tidak boleh. Ya, ini biasanya dilakukan adalah berceramah, membuat murid merasa rendah diri. Dampaknya, murid itu bisa menyembunyikan fakta,
menyangkal atau berbohong. Nah, bisa berubah. Mungkin dikerasi nggak bisa, dilembuti bisa berubah. Tapi tetap karena takut mendapat hukuman atau sanksi. Yang biasanya dikatakan, ibu ini sangat kecewa sekali loh sama kamu. Nah, beda kan lembut ya. Nah, kalau yang menghukum tadi kan, aturannya kok, awas kamu, gitu ya. Lalu berapa kali sih Bapak harus kasih tahu kamu? Berapa kali sih Bu Farah udah bilang sama kamu? Udah berkali-kali loh sekalian udah bilang sama kamu. Gimana sih? Atau gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, ini ancaman ya. Ya, nanti tak WA mamamu wis, kamu enggak usah ruwet. Nah, biasanya gitu. Membuat rasa bersalah. Ini juga tidak boleh sudah. Tidak boleh kita lakukan sebagai seorang pendidik yang ingin sekolah kita ini sekolah ramah anak. Budaya positif kita, kalau kita mau membentuk budaya positif, penghukum dan pembuat rasa bersalah harus kita tinggalkan. Belajar Bapak Ibu. Saya juga belajar, Bu Yani belajar, kita semua juga belajar. Ya, yang ketiga sebagai teman. Nah ini biasanya ini yang kita lakukan, ya. Karena kan kita nggak boleh menghukum tuh. Kita sebagai teman tidak menyakiti, namun mengontrolnya melalui persuasi. Persuasi itu bujukan, ya. Nah, posisi sebagai teman ini bisa berdampak positif maupun negatif. Positifnya apa? Kalau kita jadi teman, mungkin ada yang mau berpendapat. Kalau kita jadi teman kepada anak-anak teman, dampak positifnya apa? Betul, mereka lebih terbuka kepada kita. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, kita bisa dengan enak ngomong, aduh kenapa sih kamu gitu, kenapa kok lupa? Iya, Bu, saya tuh ketiduran, nggak nangkap buku, jadi saya lupa. Tuh, itu dampak positifnya. Hubungan kita dengan relasi kita dengan anak terjalin dengan enak. Kalau sebagai teman. Negatifnya, bisa negatif loh ini. Lunjak bisa, enaknya sendiri bisa. Anak itu jadi tergantung sama kita. Jadi kalau misalnya, aduh, kamu kalau pindah guru kayaknya enak deh. Aku enaknya sama Bu habisin aja terus. Aku nggak mau. Ini akan mengakibatkan minta guru tertentu untuk jadi gurunya. Guru besok kelas 6 siapa? Pak Wardi mau bagusin. Enggak ada rolling kan Bang? Enggak ada. Ayo kalau gitu aku tak minta Pak Wardi aja wis. Loh kenapa? Pak Wardi ganteng ya. Kalau bimbing ekstra itu kayaknya enak banget gitu ya. Jadi tergantung. Karena merasa ada kedekatan, itu negatif. Nanti kalau sudah tidak bersama dengan Pak Wardi, misalnya bagusin, dia motivasi dia belajar jadi berkurang. Ya, ketika sudah terbiasa dengan Bu Farah, Bu Tini yang halus, ketika dapat guru yang agak keras sedikit suaranya, udah gemeteran, kencing di celana. Ya, bisa jadi. Itu ya. Kemudian dampak bagi murid apa? Murid itu jadi lemah, nggak mandiri, tergantung pada guru. Nah, motivasi mungkin bisa berubah motivasinya, tapi mengharap imbalan dari orang. Saya mau, tapi kalau ibunya sama kayak guruku sebelumnya, itu motivasi yang kurang bagus, gitu ya. Itu sebagai teman. Lalu yang sebagai pemantau. Pemantau ini apa? Pemantau ini mantau untuk memonitor ya. Mengukur segala sesuatu dengan peraturan dan konsekuensinya. Oh, sebentar. Yang teman tadi itu kata-katanya gimana gini? Ayo bantulah demi ibu ya, demi bapak ya, demi miss ya. Ayo ingat tidak bantuan Risma selama ini? Ayo dong, jangan gitu dong. Nah itu ya. Atau ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti miss yang bereskan, nanti bapak yang bereskan, gitu. Itu kalau teman. Ya. Untuk memantau, lihat ya. Nah ini menggunakan stiker, slip catatan, poin atau daftar cek. Nah jadi ketika menghadapi
ketidaksesuaian perilaku dari anak-anak, kita menggunakan tata tertib konsekuensinya apa. Nah, dampak pada murid apa? Dia bisa menyesuaikan diri kalau diawasi. Kalau nggak diawasi, ambil. Tuh, menitik beratkan pada hadiah atau sanksi. Hadiahnya apa? Oh, aku mau berubah kalau ada hadiahnya. Nah, gitu. Motivasi berubahnya karena mengharapkan imbalan dari orang lain. Yang biasanya dikatakan oleh pemantau begini, ayo peraturannya apa? Harus datang jam 7, harus datang sebelum bel. Berarti konsekuensinya apa? Dapat poin. Nah, ini biasanya pemantau. Tuh, gak pakai sabuk. Iya, Miss, maaf ya, Bu, maaf ya, Pak, maaf ya. Peraturannya apa? Pakai sabuk. Konsekuensinya apa? Poin. Nah, gitu ya, itu pemantau. Nah, diharapkan idealnya pendidik itu memenangkan peran sebagai manajer. Ya, manajer itu memberikan kesempatan pada murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid menemukan solusinya. Jadi tidak hanya aturan saja, tapi kita menuntut murid untuk menumbuhkan motivasi dari dalam. Aku ini sebenarnya pengen jadi apa sih? Pengen jadi orang seperti apa sih aku ini? Nah, gitu ya. Dampak bagi murid, menguatkan pribadi mereka sesuai nilai-nilai yang mereka hargai. Paling tidak dari keyakinan atau kesepakatan kelas dan sekolah. Mengevaluasi diri, memperbaiki diri. Jadi motivasi berubahnya itu berawal dari dalam diri, enggak dari ancaman guru, enggak dari penghargaan guru, itu kan dari luar semua. Tapi ini dari dalam. Mau menjadi orang atau pribadi dengan nilai-nilai yang diakini. Kita akan menuju ke sini. Semuanya harus menuju ke sini. Ya. Nah, tugasnya manajer itu bukan mengatur perilaku siswa ya. Kita sebagai manajer itu enggak mengatur. Kalau mengatur berarti kita kembali ke itu teori kontrol tadi ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Ya, jadi posisi manajer itu tugasnya tidak mengatur perilaku murid, tetapi kita membantu dia untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, yang ditanyakan, yang dikatakan oleh manajer apa? Ayo, keyakinan kelas yang kayak gini apa? Kamu menghormati Bu. Nah, kalau kamu ngejek-ngejek, menghormati enggak? Enggak. Kamu mau jadi anak yang diejek apa? Iya, enggak. Nah, gitu ya. Kalau kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki perilakumu? Seperti itu. Iya Bu, bersedia. Biasanya begitu. Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Apa rencananya? Nanti akan ada praktek restitusi yang sudah saya lakukan. Meskipun praktek ini sudah saya skrip, tapi ini memberikan gambaran bagaimana cara melakukan restitusi tadi ya. Bagaimana cara kita menduduki posisi manajer. Nah, kita boleh bertindak ketika misalnya gini, di kelas 1 ya, kan anak-anak itu kan masih nggak bisa untuk, misalnya karena emosi nggak bisa diajak bicara, kita bisa bergerak turun ke teman dulu. Ketika anak-anak tidak bisa, kita ajak omong, kita turun ke teman dulu. Ayolah, apa sih, kenapa sih kamu kayak gini? Boleh ya, ke teman pemantau. Ayo peraturannya apa? Manajer, ya keyakinan kelasnya apa? Jadi bergeraknya antara teman, pemantau, manajer. Tidak boleh turun ke penghukum atau pembuat rasa bersalah, nggak boleh. Ya, karena kita ingin menanamkan budaya atau positif. Oke, baik. Nah, setelah kita tahu posisi kontrol yang harus kita lalui ketika kita menghadapi perilaku yang negatif dari anak-anak, yang kita bisa, ini deh ada contohnya ya. Contohnya siapa yang mengatakannya? Kalimat pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Wah, pembuat rasa salah, kita kunci. Kamu ini gak pernah benar-benar melakukannya, salah terus.
Apa? Ini yang satu mau merasa bersalah katanya. Yang kedua, kamu nggak pernah benar melakukannya, salah terus, telat terus, nggak pernah benar, nggak pernah disiplin. Sama apa baru bersalah ya? Ayo loh, lakukan demi bapak atau ibu. Man, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini? Apa? Manajer. Oke, kita lihat ya. Jawabannya benar adalah jeng. Yang kedua ini adalah penghukum. Penghukum secara verbal. Gak pernah benar, kayak menghakimi gitu loh. Gak pernah benar, kamu tuh telat terus, mesti bilangnya elek terus, kayak gitu. Ya, oke. Lanjut. Nah, nanti ketika kita sudah menghadapi hal-hal yang negatif dari anak-anak, inilah yang harus kita lakukan. Nah, ini dia segitiga restitusi. Ini adalah bentuk aplikasi dari posisi manajer. Ya. Yang pertama, yang paling dasar di sini adalah menstabilkan identitas. Lalu sisi yang kiri adalah validasi kebutuhan, dan sisi yang kanan untuk melengkapi segitiga itu menanyakan keyakinan. Oke, jadi ada tiga. Yang pertama, menstabilkan identitas sebagai dasar dari segitiga itu. Sisi yang kiri validasi kebutuhan, dan yang sisi kanan menanyakan keyakinan. Oke, kenapa ada artinya Bapak Ibu menstabilkan identitas harus di dasarnya? Kalau dasarnya belum berhasil, maka yang sisi kiri dan sisi kanan tidak akan berhasil juga. Ya, ketika anak melakukan kesalahan, dia akan merasa sedih dan emosional, apalagi ketika gurunya sudah melihat dia dengan tatapan tajam, ya, dia tambah takut kan? Nah, ketika kita sedih dan emosional, kita itu tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Coba Bapak Ibu ingat, kapan terakhir Bapak Ibu merasa sedih banget sampai nggak bisa mikir apa-apa? Nggak bisa mikir apa-apa, pernah ya? Nah, itu sama anak juga seperti itu. Ketika mereka sedih, emosional, mereka itu nggak bisa mikir yang benar. Sama, jangan dibedakan. Oh, aku sudah dewasa, anak masih kecil. No, kita sama-sama manusia ciptaan Tuhan, punya fungsi otak yang sama. Ketika kita sedih emosional, anak juga sedih emosional, nggak bisa rasional, nggak bisa. Makanya kenapa penting menstabilkan identitas, ya? Karena kita berusaha membantu anak untuk tenang. Ayo tenang, saya tenang. Menstabilkan identitasnya, tenang dulu. Nanti kalau sudah tenang, kita kembali ke kondisi hati yang bisa memungkinkan anak untuk apa? Belajar dan fokus pada mencari solusi penyelesaian masalahnya. Kalau nggak stabil identitasnya, ada tiga yang terjadi. Kalau nggak stabil, maka anak akan terus fokus pada kesalahannya. Aduh, aku sudah terlambat. Aduh, aku sudah nyontek. Aduh, aku sudah membuli temanku. Dia akan fokus di situ terus, nggak bisa keluar dari situ. Maka tiga hal yang terjadi. Yang pertama, rasa bersalah itu menguras energi. Anak-anak tidak akan bisa bangkit dari situ. Maka perlu distabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, kalau anak-anak masih emosi, nggak stabil dulu identitas, dia akan cenderung menyalahkan orang lain. Ini kan gara-gara itu ganggu aku. Ini gara-gara mamaku tuh pengen aku nilainya 100 terus. Jadi ketika ada ulangan dadak ya aku nyontek. Jadi menyalahkan orang lain terus. Yang ketiga, terperangkap di masa lalu yang udah gak bisa diapa-apain. Ya, kita gak bisa mengubah masa lalu tuh. Yang kita bisa ubah yang masa sekarang dan masa. Pentingnya menstabilkan identitas. Nih, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, guru kan pernah begini, gak apa-apa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Loh, berarti dibenarkan perbuatan salahnya? Tidak. Perbuatan salah tetap salah. Tapi yang kita rubah adalah pandangan anak terhadap dirinya sendiri. Oke?
Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Bapak Ibu nggak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Distabilkan dulu identitasnya. Anak-anak itu tahu kalau dia itu berbuat salah, tahu. Jangan dikira kamu tuh udah berbuat salah, kamu udah gini-gini. Dia sudah tahu kalau dia berbuat salah. Oleh karena itu, tugas kita distabilkan dulu. Kalau mereka merasa berbuat salah itu kan mereka berada di zona negatif kan. Kita angkat dulu ke posisi netral. Kita stabilkan dulu. Ya, nggak apa-apa, berbuat salah itu manusiawi. Saya juga pernah berbuat salah. Itu ya, itu stabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhannya. Ingat tadi 5 kebutuhan dasar. Setiap perilaku itu ada tujuannya. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, membantu murid mengetahui basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kita bisa berkata gini, kamu pasti punya alasan ya kok melakukan itu ya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Kamu bisa aja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kita gali kenapa dia melakukan itu. Kita beri pertanyaan, kita beri pertanyaan-pertanyaan yang menggali. Jangan pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak. Pertanyaan dia tidak itu kan pertanyaan tertutup ya. Kamu sudah makan? Iya. Kamu tadi pagi bangun jam berapa? Jam 5. Nah, kita sebagai pendidik harus pintar mengajukan pertanyaan. Kenapa sih kamu begitu? Jawaban kata kenapa itu kan panjang, ya kan? Enggak cuma dia tidak loh. Gitu. Setelah kita stabilkan identitas, kita validasi kebutuhannya, kita menanyakan keyakinannya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Saya kita lakukan ini. Apa nilai yang kita percaya? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, tuh, anak-anak itu bisa. Ya, saya ingin jadi anak yang baik, saya ingin jadi anak yang jujur dan sebagainya. Nah, itu adalah segitiga resolusi. Nah, sekarang kita lihat praktek yang sudah saya lakukan, meskipun ini skrip ya, tapi ini hanya apa? Ancer-ancernya begitu ya. Selamat pagi Yusia. Dan ini sepertinya kamu sudah dalam masalah ya. Boleh bercerita apa yang terjadi? Ya, hari ini ada ulangan matematika dan saya menyampaikan buku. Lalu hal ini ditampilkan oleh Pak Gusti, guru matematika saya. Pak Gusti memarahi saya. Kertas sobat saya diambil dan saya disuruh keluar kelas. Baiklah ya, sekarang tidak menyalahkan kamu. Ini bagian menstabilkan identitasnya. Tidak apa-apa loh untuk melakukan kesalahan. Dan Miss pun pernah melakukan kesalahan yang sama saat dulu menjadi murid. Fokus Miss Maria sekarang adalah solusi atas permasalahan yang sedang kita hadapi bersama ini. Kamu mau kan? Ya, Miss. Miss yakin kamu melakukan perbuatan itu ada alasannya kan? Validasi. Pasti kamu tidak ingin mendapatkan nilai jelek untuk ulangan matematika itu ya? Ya, Miss. Saya hari ini saya suka mendapatkan nilai. Pasti kamu merasa takut dan cemas ya saat tidak bisa menyelesaikan soal matematika itu. Sehingga kamu memutuskan untuk membuka buku dan melihat sumber jawabannya. Ini kira-kira kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh dia ini? Wah, merasa takut dan cemas. Apa? Survival, iya betul. Survival tapi secara psikologis. Dia tuh takut dimarahin mamanya kalau dapat nilai jelek. Jadi ketika ulangan dia berusaha untuk gak dapat nilai jelek. Dia caranya nyontek gitu. Ya, Miss. Nah, sekarang mari kita ingat keyakinan sekolah kita. Apa nilai-nilai yang kita junjung dan nilai apa? Sorry. Selamat pagi Yusia. Selamat pagi, Miss. Dan ini sepertinya kamu sudah oh my god. Selamat pagi Yusia. Selamat pagi, Miss. Dan ini sepertinya kamu sudah dalam masalah ya.
Boleh bercerita apa yang terjadi? Ya Miss, hari ini ada ulang tahun matematika dan saya mencontek dari buku. Lalu hal ini ditanggung oleh Guru Gusti, guru matematika saya. Guru Gusti memarahi saya. Tas jawaban saya diambil dan saya disuruh keluar kelas. Baiklah ya, sekarang Miss tidak menyalahkan kamu karena semua orang bisa bermasalah. Tidak apa-apa loh untuk melakukan kesalahan. Dan Miss pun pernah melakukan kesalahan yang sama saat dulu menjadi murid. Fokus Miss Maria sekarang adalah solusi atas permasalahan yang sedang kita hadapi bersama ini. Kamu mau kan? Ya Miss. Miss yakin kamu melakukan perbuatan itu ada alasannya kan? Pasti kamu tidak ingin mendapat nilai jelek untuk ulangan matematika itu ya? Ya Miss, saya nanti dimarahi ibu saya jika mendapat nilai jelek. Pasti kamu merasa takut dan cemas ya saat tidak bisa mengerjakan soal matematika itu. Sehingga kamu memutuskan untuk membuka buku dan melihat sumber jawabannya. Ya Miss. Nah, sekarang mari kita ingat keyakinan sekolah kita. Apa nilai-nilai yang kita junjung? Dan nilai mana yang belum kamu tunjukkan dalam permasalahan ini? Prestasi penting, namun jujur lebih utama. Yang belum saya tunjukkan adalah jujur dan kerja keras, Miss. Wah, Rizkia ingat ya dari keyakinan sekolah kita. Nah, sekarang saat Rizkia melakukan perilaku contoh tadi, apakah kamu menampakkan kejujuran dan kerja keras? Tidak, Miss. Saya tidak jujur dan tidak kerja keras. Mengapa demikian? Saya tidak sempat belajar kemarin, sehingga hari ini saya tidak siap untuk mengerjakan ulangan matematika itu. Baiklah, jadi sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk belajar dari kesalahan itu dan memperbaikinya? Saya akan meminta maaf kepada Guru Gusti karena telah mencontek waktu ulangan. Lalu saya akan meminta remedial kepada beliau serta mempersiapkan diri lebih baik agar saat mengerjakan remedial saya dapat mengerjakan yang baik. Bagus sekali sih ya, Miss bangga dengan kamu karena kamu berhasil menemukan solusi dari permasalahan ini dan kamu mau berusaha untuk memperbaiki kesalahan kamu. Oke, baik. Itu adalah contoh praktik restitusi yang sudah saya lakukan. Ini adalah win-win solution. Dari satu praktek ini, Bapak Ibu jangan pikir, aduh ribet ya. Demi sekolah kita yang ramah anak, ya. Saya sebagai guru mendapatkan apa yang saya mau, yaitu perubahan sikapnya. Si murid juga mendapatkan apa yang dia butuhkan, bukan buntaan, bukan hadikan, tapi solusi atas permasalahan itu. Jadi kami berdua punya dapat solusinya. Nah, untuk mencapai sini memang butuh latihan, butuh proses, tidak semudah membalikkan tangan. Oke, nah itu. Nah ini kesimpulannya seperti ini Bapak Ibu. Dari peraturan kelas kita naik ke keyakinan kelas. Jadi peraturan itu kan hanya list atau tertib saja. Kita naik ke keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas kita sudah kita buat, kita lakukan, lama-kelamaan motivasi dalam diri anak itu akan terbentuk. Nah setelah itu kalau guru, murid, semua pihak di sekolah ini melaksanakan keyakinan kelas itu, lingkungan pasti positif. Ya, ketika ada kesalahan kita sikapi dengan baik, ketika ada hal-hal yang negatif kita bisa memaknai dengan positif. Maka pasti akan tercipta budaya positif. Nah, ini nanti refleksinya akan saya bagikan setelah ini ya, Bapak Ibu, sebagai hasil dari diseminasi ini. Nah ini yang terakhir, perubahan kecil yang dilakukan nantinya mampu membuahkan hasil yang besar. Ya, 1000 langkah dimulai dari langkah pertama. Kita nggak bisa mencapai langkah 1000 kalau kita nggak melangkah yang pertama. Baik, dari saya sampai di sini. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan. Nah, nanti kalau ada yang bertanya bisa menghubungi saya ya di nomor di bawah ini gitu ya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu bagi kami meneruskan ya ilmu yang berguna ini bagi Bapak Ibu. Tujuannya yaitu membentuk, menanamkan, menumbuhkan budaya positif di sekolah SDK Santa Maria Banyuwangi. Terima kasih. Kalau ada salah-salah kata, kami mohon dimaafkan. Saya dan Bu Yanti. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih, berkah dalam. Selamat siang. Ya sudah ya. Oke. Jajannya sudah ya. Berarti mungkin mau menambah-nambah? Nambah apa? Enggak, mungkin ada penutup prakata enggak ya? Oke. Terima kasih Bapak Ibu bisa meninggalkan tempat. Sudah bisa pulang. Terima kasih. Tutup. Doa penutup yuk, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Siang hari ini kami bisa menyelesaikan diseminasi budaya positif di sekolah ini dengan baik. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang sudah mau meluangkan waktu, dan biarlah ilmu yang kami dapatkan siang ini boleh kami laksanakan, boleh berguna demi kemajuan sekolah kami. Sebentar kami akan pulang, kiranya Tuhan menyertai perjalanan kami sampai rumah dengan selamat dan bisa bertemu kembali dengan keluarga kami yang ada di rumah. Amin. Salam Maria, nama Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, seterusnya, segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Buddha dari dasar jiwa sekarang, selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti tugas dari Bu Yanti dikerjakan dan tugas dari saya juga dikerjakan ya. Besok aja dokternya. Terima kasih. Filenya boleh lipat ya? Hal yang saya dapatkan diseminasi budaya positif yaitu pembiasaan disiplin positif di lingkungan sekolah oleh semua warga sekolah. Saya sebagai guru merasa disadarkan bahwa setiap peserta didik mempunyai kebutuhan dasarnya masing-masing. Saya dapat belajar untuk lebih memahami siswa, salah satunya berdasarkan kebutuhan dasarnya. Selamat siang, saya guru kelas 3. Beberapa hal yang saya dapatkan tentang disiplin positif yang diajarkan atau yang diseminarkan oleh Miss Maria itu yang pertama mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Itu saya bisa mengetahui bagaimana anak-anak saya dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah saat ada anak yang mendapatkan beberapa masalah. Nah, saya tuh bisa tahu bagaimana cara menyelesaikannya dengan lebih membuat anak itu menjadi percaya diri meskipun dia tuh punya kesalahan. Itu contohnya. Terus saya juga belajar mengenai bagaimana cara mengetahui anak itu hari ini tuh moodnya tuh bagaimana. Jadi saya bisa tahu kapan saya akan melakukan atau bagaimana saya akan melakukan supaya anak itu bisa memahaminya kebutuhan dasar. Jadi anak itu misal sekarang merasa pengen diperhatikan, jadi dia menerapkan sesuatu misal kayak jahil pada temannya itu juga pengen diperhatikan, terus ada freedom, terus juga anak itu bertahan hidup, misalnya kayak anak itu nggak bawa makanan, dia meminta, kita harus tahu kenapa dia meminta itu, kenapa dia bertahan hidup.